Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dalam keadaan yang sehat. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini adalah pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah ya mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Coba ya diingat-ingat, benda apa saja ya yang ada di sekitar kita. Nah, benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1, benda hidup, disebut juga makhluk hidup. Ini adalah benda-benda yang bernyawa. Kemudian yang kedua, benda tak hidup atau benda tidak hidup. Ini berarti benda-benda yang tidak bernyawa. Kita pelajari mulai dari yang pertama, benda hidup. Apa saja ya contoh-contoh atau yang termasuk dalam benda hidup? Nah, yang termasuk dalam benda hidup adalah manusia, tumbuhan, dan hewan. Ini adalah yang termasuk dalam benda hidup atau makhluk hidup. Kemudian sekarang benda tidak hidup. Contohnya apa saja anak-anak? Banyak sekali ya contoh benda tidak hidup di sekitar kita. Ada meja, kursi, buku, kemudian apa ini? Almari, alat-alat tulis, ya, dan lain sebagainya. Kalian bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain dari benda-benda tidak hidup di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang pertama adalah membutuhkan makanan. 2, bergerak. 3, berkembang biak. 4, tumbuh dan berkembang. 5, bernapas. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Nah, ini akan kita pelajari satu persatu ya anak-anak. Tapi dalam pembelajaran yang pertama ini, yang kita pelajari urut dari sini ya, dari atas ya, dari nomor 1. Sekarang yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri yang pertama, membutuhkan makanan. Nanti yang selanjutnya kita pelajari pada pembelajaran yang lainnya. Oke? Oke, sekarang kita pelajari anak-anak ya. Dari ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, fungsi makanan untuk makhluk hidup apa saja? Yang pertama adalah makanan berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tanpa ada makanan, makhluk hidup tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian fungsi yang kedua adalah
menghasilkan energi untuk melakukan berbagai kegiatan. Kalau makhluk hidup tidak mengkonsumsi makanan, maka tubuhnya akan lemas, tidak berenergi, sehingga tidak bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Kemudian yang kedua adalah sumber makanan. Sumber makanan ini adalah dari mana makanan tersebut berasal. Kita mulai dari manusia. Dari mana makanan manusia itu berasal? Ya, makanan untuk manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Paham ya anak-anak ya? Kita sebagai manusia mengkonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang berasal dari tumbuhan biasa disebut nabati. Kemudian makanan yang berasal dari hewan biasa disebut hewani. Nah, sekarang untuk hewan. Kalau hewan makannya berasal dari mana ya? Nah, sumber makanan untuk hewan berasal dari tumbuhan dan daging hewan lain. Nah, ini ada ya hewan yang makannya adalah makanan yang berasal dari tumbuhan, misalnya makan biji-bijian, ya, misalnya ayam memakan jagung. Atau ada juga hewan yang memakan daging dari hewan yang lain. Misalnya singa atau harimau. Nah, itu makanannya berasal dari hewan lain atau daging hewan lain. Kemudian kalau tumbuhan itu makan atau tidak ya? Iya, tumbuhan itu juga memerlukan makanan. Makanannya berasal dari mana? Tumbuhan mendapatkan makanan dari proses fotosintesis. Nah, perhatikan ya anak-anak ya. Fotosintesis. Nah, apa itu fotosintesis? Anak-anak ada yang tahu? Nah, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang terjadi di daun. Jadi, proses pembuatan makanan ini terjadi pada daun. Dalam proses fotosintesis, gas karbon dioksida dan air akan diubah menjadi makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui ini ya, ada namanya gas karbon dioksida. Nah, dalam udara yang ada di sekitar kita ini terdapat kandungan karbon dioksida, kemudian ada juga kandungan oksigen, ada nitrogen, ada hidrogen, dan lain sebagainya. Jadi dalam udara yang ada di sekitar kita ini banyak sekali kandungannya. Salah satunya adalah ini, karbon dioksida yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Karbon dioksida dan airnya ini berasal dari dalam tanah. Ini akan diubah menjadi makanan. Nah, mengubah menjadi makanannya dibantu juga dengan cahaya matahari. Oleh karena itu, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kita lanjutkan. Fotosintesis menghasilkan makanan bagi tumbuhan dan oksigen. Nah, hasil dari proses fotosintesis adalah makanan bagi tumbuhan. Dan satu lagi hasilnya adalah oksigen. Oksigen ini yang dipakai oleh
manusia dan hewan untuk bernafas. Nah, seperti ini ya anak-anak ya, proses fotosintesis. Nah, ini gambar tanamannya. Tanaman atau tumbuhan melakukan proses fotosintesis pada daun. Nah, karbon dioksida yang ada di udara ini akan diserap oleh daun, dibantu dengan air. Airnya berasal dari dalam tanah, diserap melalui akar menuju ke daun. Dan satu lagi, dibantu oleh cahaya matahari. Nah, di daun ini terjadilah proses fotosintesis. Menghasilkan apa? Menghasilkan makanan bagi tumbuhan itu yang berupa karbohidrat. Nah, nanti makanannya ini disalurkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Disalurkan ke batang, disalurkan ke bunga, disalurkan ke akar untuk pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Dan satu lagi, hasil fotosintesis yang dikeluarkan dari daun adalah oksigen. Ya, jadi oksigennya ini tidak dipakai oleh tumbuhan, tapi dikeluarkan lagi ke udara dan digunakan oleh manusia dan juga hewan untuk bernafas. Jadi anak-anak, saat kita bernafas, yang kita hirup adalah oksigen. Ya, diingat-ingat ya, namanya oksigen. Baik anak-anak, kalau misalnya nanti penjelasannya Bu Ranum kurang jelas, boleh bertanya kepada orang tua. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap semangat ya belajar di rumah. Bu Ranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.